Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Bahkan yang mungkin baru pertama kali bergabung di program doa pagi bersama ini, tentu kami menyambut dengan sukacita, saudaraku. Dan terus kita berlatih, ya saudara, berlatih. Berdoa terus setiap hari supaya kita tidak terlepas, tidak terpisahkan dari Allah, keluar dari hadirat Allah, ya saudara. Karena jahatnya dunia ini, saudaraku. Karena dunia pasti tidak akan bertambah baik. Bertambah jahat itu ya, tapi tidak akan bertambah baik. Dunia ini sedang berada di ujung atau berada di ambang kehancuran. Seperti kapal Titanic yang sudah mengalami kebocoran di lambung yang sebentar lagi akan hancur, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui doa pagi ini terus mendapatkan nasihat, peringatan, pesan Tuhan supaya kita terus waspada. Memiliki sikap berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga di sini artinya hidup suci, hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Karena kita tidak bisa mengetahui hari kedatangan Tuhan. Karena itu sebuah hal yang tidak diberitahu oleh Tuhan. Dia datang seperti pencuri pada malam hari. Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya kalau tidak memiliki tujuan yang jelas, saudara? Dan tujuan kita menjadi orang percaya, saudara, tentu bukan hanya sekedar hidup suci, hidup kudus, lalu mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tentu kita akan melakukan semua hal itu, saudara. Karena kita tidak menginginkan seperti Tuhan tidak menginginkan ada yang binasa. Melainkan semua orang boleh diselamatkan atau memperoleh keselamatan. Dan panggilan itu adalah panggilan surgawi. Panggilan menjadi orang percaya itu, saudara, adalah panggilan surgawi. Dipersiapkan untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Tidak ada panggilan yang paling mulia selain panggilan surgawi ini. Saat saya sedang menyembah, Tuhan ingatkan ini, bahwa kita hanya punya satu panggilan, yaitu panggilan surgawi. Dan ini tentu tidak diperuntukkan bagi semua orang. Hanya orang-orang yang memberi respon terhadap panggilan tersebut. Yang lain tentu tidak. Ya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus serius memeriksa diri setiap hari. Bagian mana yang belum tuntas atau belum selesai, yang melukai perasaan Bapa, kita harus perkarakan itu. Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa tanpa kekudusan hidup. Kesucian hidup itu harus mutlak kita miliki, kita kenakan.
Jangan sampai saudara kita keburu mati atau meninggal dunia lalu kita didapati Tuhan tidak layak. Itu benar-benar suasana yang mengerikan, di mana seseorang tidak lagi memiliki kesempatan untuk membenahi diri. Kita harus memperkarakan manusia batinia kita ini setiap hari. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu kita sibuk. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, saudaraku. Dan lebih daripada itu, saudara, kita menggarap manusia batinia kita. Di tengah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, bekerja, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, menyekolahkan anak, melayani di gereja, melayani di persekutuan doa. Saudara, tentu kita akan lakukan semua hal itu. Tapi jangan lupa mengurus manusia batinia. Jangan sampai kita hanya kelihatan sibuk tapi kita gagal memperbaiki batinia yang masih rusak di hadapan Bapa. Karena waktu terus bergulir dan tidak akan kembali lagi. Allah itu menguji batin manusia, saudara. Dia menguji batin manusia. Bukan hanya pekerjaan tangan yang diuji, tapi sampai batin. Pelayanan sebaik apapun di mata manusia, itu akan diuji. Akan diuji, sama yang terjadi saudara. Kepada salah satu jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 saudara. Kepada jemaat di Tiatira. Coba saudara memperhatikan hal ini ya. Wahyu pasal 2 dari ayat 18 sampai ayat yang ke. Nih. Kita baca ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan memang benar-benar memuji jemaat ini. Jempol, saudaraku. Diberikan jempol. Pelayanan mereka luar biasa. Menginjil di mana-mana. Oh, tentu tidak salah. Membantu orang memiliki kasih kepada orang yang kekurangan. Ya, saudara, tidak salah. Tekun dalam pelayanan. Nah, tetapi saudara, perhatikan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini seorang perempuan, istri Ahab pada zaman di mana Ahab memerintah Israel pada waktu itu. Ini istrinya bangsa kafir. Penyembah berhala, saudara. Yang menyebut dirinya nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.
Jangan saudara petenteng-petenteng karena kita ya menguasai ilmu teologi, ya cakap dalam menyampaikan firman, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri, batinia kita ini apakah sudah bersih di hadapan Bapa atau belum. Ini tidak mudah saudara memeriksa. Kalau kita tidak membiasakan diri, memberi ruangan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kalau dalam konteks umat perjanjian lama, imam-imam itu selalu memeriksa. Ya, mereka memeriksa jemaat-jemaatnya. Kalau kita baca imamat itu ya, kitab keluaran imamat, waduh saudara, itu pekerjaan imam itu luar biasa, beratnya saudara. Mereka harus periksa jemaat saudaraku, satu persatu dari bintik-bintik, ada semacam panau, kecacatan di dalam fisik manusia itu diperiksa sedetil mungkin. Periksa rambut warna apa ya? Itu detil sekali saudara. Saya bilang, ngapain ini tulis begini? Apa yang saya dapat di sini saudara? Wah, ternyata saudara tidak mudah menjadi umat pilihan. Tidak bercacat saudara, secara fisik dalam konteks umat perjanjian lama saja sudah sedetil mungkin itu. Dan saya kira kalau saya jadi imam pada waktu itu, saya tidak sanggup melakukan itu saudara. Diperiksa satu persatu saudara. Ini layak, ini tidak layak ini. Nah, tentu saudara, Tuhan tidak berurusan dengan hal-hal yang fisik. Tapi Tuhan berurusan dengan batinia saudaraku. Masih banyak kecacatan-kecacatan di dalam jiwa manusia. Pada waktu tersinggung, marah, ingin membalas, menyimpan dendam. Belum memiliki kesenangan yang lain. Nah, kita hanya bisa memeriksa itu saudaraku. Pada waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di ruangan doa. Saudara kalau kelihatan sibuk melayani sana sini, kalau saudara tidak punya waktu bertemu dengan Tuhan, setiap hari engkau tidak tahu kerusakan di dalam jiwamu. Apalagi kalau malas membaca Alkitab. Atau membaca Alkitab tanpa pengertian yang benar. Ya, tidak diterangi oleh Roh Kudus karena hidupnya kotor. Ini ngeri saudaraku. Wah, jangan sampai saudara kita mati terpisah di mana roh kita angkat oleh Tuhan. Lalu kita gagal bersih di hadapan Allah. Celaka saudara. Aduh, kita sama-sama bertobat saudara. Sungguh-sungguhlah dalam melayani Tuhan, berdoa, serius beribadah. Ya saudara, jangan main-main. Allah itu hidup, dia bukan Allah orang mati yang kita bisa nipu saudara. Matanya itu bagaikan itu tadi. Ngeri saya baca itu saudara. Matanya bagaikan nyala api. Dia bisa menembus kedalaman hati manusia. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi ini. Ayo berbenah diri setiap hari. Amin.